lulusan bidan, kamu nggak sekolah, kamu cuma jualan online baju. Terus kamu untuk apa? Jadi ini tuh apa ya? Isi bukunya gimana Mbak? Tolong ceritakan sedikit inti dari Isi bukunya itu adalah tentang perjuangan seorang anak. Kebetulan di situ adalah perempuan yang mana dia ingin menjadi seorang pengajar di situ, tapi karena suatu hal, karena sebuah kewajiban, dia harus merelakan mimpinya terlebih dahulu. Dia harus rela mengubur mimpinya terlebih dahulu untuk mewujudkan cita-cita yang diinginkan oleh orang tuanya. Pun dengan cintanya. Nah, cintanya di sini ada yang dalam kehidupan ini pasti semua pernah mengalami ya. Sama-sama suka, tapi ternyata ditinggalkan karena orang ketiga. Suka, tapi ternyata bertepuk sebelah tangan. Sama-sama suka, tapi ternyata takdir tidak mengizinkan. Dan sama-sama suka, bisa bersatu, tapi Allah mengatakan bahwa kamu sudah cukup berjuang di dunia. Gitu. Itu sih inti dari buku itu. Iya, benar-benar. Tidak semua yang kita inginkan, tidak semua yang kita impikan itu bisa terwujud dan bisa kita nikmati selama yang kita inginkan. Tidak. Kalau Allah sudah bilang, oke, ini kamu bisa meraih ini, kamu nikmati. Dan kamu ingin menikmatinya lebih lama. Tapi kalau Allah tidak mengizinkan itu, Allah bilang cukup, ya udah, hilang. Iya. Gitu. Kayak di situ kan ada gambar kupu-kupu ya di covernya. Iya, ini maksudnya apa Mbak? Kupu-kupu. Terus tulisannya cinta, N-nya itu aku kurung. Itu bisa berarti cinta. Bisa berarti cinta, bisa berarti cita-cita maksudnya. Dan N-nya di bawah sama kupu-kupu itu terbang. Ya kan? Itu ada kupu di atas huruf N. Di atas huruf N-nya. Iya. Itu di bawah kupu-kupu terbang. Itu cintanya yang dibawa, cintanya yang diantarkan ke Allah lagi, dikembalikan ke Allah lagi. Kupu-kupu itu kupu-kupu yang cantik dengan sayapnya yang cantik, harus rela patah. Meskipun patah, dia tetap berjuang untuk menuju surganya Allah. Tujuan utamanya hanya itu. Iya, Mbak. Perjuangan kita di dunia ini, apa sih sebenarnya tujuan kita hidup di dunia itu selain beribadah kepada Allah kan hanya ingin membuat orang tua kita bahagia. Iya. Gitu. Jangan sampai kita menyakiti hati mereka. Kalau orang tua kita ridho dengan apa yang kita kerjakan, insya Allah doa mereka juga akan terkabul. Pasti mereka akan mendoakan, ya Allah semoga apa yang dicita-citakan anakku tercapai. Pasti ada itu. Dan cita-cita, meskipun orang tua kita tidak tahu cita-cita kita itu apa, tapi sudah ada dalam doa mereka, kalau diwujudkan, meskipun mereka tidak ridho, pertamanya mereka tidak ridho, tapi karena doa mereka, kita bisa raih selama apapun itu. Contohnya Mbak Haura. Amin, alhamdulillah. Ya Allah, akhirnya bisa ngejar buku ya Mbak ya. Walaupun ya, alhamdulillah. Ya Allah. Penantian 11 tahun. Ya Allah, keren. Lama, alhamdulillah. Nggak nyangka juga sih. Karena corona ya Mbak ya? Ya betul. Ya, benar. Lagi karena corona. Corona keren. Karena corona keren ya Bang. Top. Karena corona semuanya masuk, mau jalan mau yang saya inginkan itu masuk semuanya. Pertamanya kan nggak ada tuh, scrolling Instagram mana ada. Saya baca ada program kemenulisan nggak ada. Adanya mah ini apa Ayu Ting Ting gitu-gitu. Iya. Alhamdulillah semua karena corona.
Karena kalau sebelum corona ya mungkin weekendku itu hanya mikirin mau jalan kemana, mau main Nah, betul. main-main. Terus sekarang datang otomatis kita terbelenggu di rumah, terus bosan, coba mencari ide lah kreatif bagaimana tidak bosan kan ya. Akhirnya banyak orang-orang di luar sana karyanya bermunculan ya Mbak ya. Ya Allah. Iya betul, semua karena corona. Terima kasih corona, tapi jangan lama-lama juga ya di dunia, terutama di Indonesia. Segeralah pergi. Yang sakit semoga segera disembuhkan. Semangat untuk semuanya melawan penyakit ini, melawan pandemi ini. Ya Allah. Dari Jawa ini ya Allah, 1 tahun ya. Belum pulang. Iya 1 tahun. Nggak kerasa. Iya, 2020 udah mau selesai. Aduh, dapat apa? Dapat buku. Oh iya, dapat buku. Aduh, masih merasa kurang. Terus gimana Mbak ini kan aku misal pengen nulis buku ya, terus aku belum punya pengalaman nulis buku, cuma pengalamanku nulis diary, ya Allah itu terus nggak ada ilmu, belum ada ilmu gitu Mbak, kayak metode menulis yang baik atau gimana itu caranya gimana Mbak? Mungkin ada tipsnya. Untuk menjadi penulis untuk pemula, saya juga pemula ya. Sebelum kita tahu sebenarnya ini kalau masalah kepenulisan itu pelajarannya sama sih kayak yang pernah kita ajari di SD, SMP, malah bahkan di pelajaran bahasa Indonesia, ternyata semuanya ada di situ. Untuk penulis pemula bisa dari diary itu tadi. Entah itu karena misalkan hari ini saya disuruh ibu beli beras, ternyata berasnya jatuh gitu. Udah pakai aja, entah itu kamu mau menuliskan dengan kata-kata biasa atau dengan puisi. Biasanya kalau saya pribadi, saya nulisnya itu kalau saya sedang sedih malah muncul semua idenya. Kalau saya sedang sedih, saya baru bisa menulis. Kalau senangnya cuma biasa aja, nggak akan keluar meskipun dipaksa. Kalau amat sangat senang misalkan kasmaran gitu, itu baru bisa nulis. Itu kan teramat senang. Kalau sedih meskipun sedihnya cuma biasa aja bisa nulis. Nah itu kita tulis aja dah apa yang kita rasakan saat itu, tulis. Nah, besoknya kita merasakan hal lain, misalkan ketemu sama seseorang yang ganteng, ingin memilikinya tapi aku tidak mengenalnya, tulis aja sudah, entah itu dalam kata-katamu sendiri atau dalam bentuk puisi, itu tulis aja sudah. Nah setelah itu kalau memang ingin diterbitkan, cari penerbit. Di Ruang Karya juga alhamdulillah penerbitnya terpercaya. Ini bukan bukan endorse ya, bukan iklan juga, tapi memang karena pengalamannya pernahnya di situ. Nah, untuk tulisan misalkan diary gitu ya. Misalkan dibuat untuk buku, kan tidak semua cerita yang ada dalam diary itu layak untuk dipublikasikan. Maksudnya itu temanya kan pasti beda-beda. Nah, kita cari aja tema yang sama, misalkan tentang apa, jatuh cinta. Carilah kita diary kita yang tentang jatuh cinta itu tadi. Diary seberapa sih menulisnya? Paling selembar 2 lembar. Kalau banyak pun paling 5 lembar ya kan. Kalau sudah diketik paling jadi berapa gitu. Nah, itu didramatisir aja nanti kalau kita mau nulis novel. Iya. Kalau novel itu 30, kalau enggak salah ya 30% dari pengalaman pribadi, 70%-nya dari karangan sendiri gitu. Jadi misalkan tadi nih beli beras ke toko, terus berasnya jatuh. Kalau cuma gitu aja kan biasa ceritanya. Jadi aku tadi disuruh sama ibu beli beras, terus aku harus keluar rumah di tengah rintik hujan. Karena aku sangat lapar, aku harus membeli beras sendiri. Ibuku sedang memasak di rumah.
aduh betapa jauhnya jalan kaki, betapa capeknya diri ini. Ya Allah, keren. Ya Allah, Mbak, biasa banget kayak gitu. Jadi yang biasa itu tadi ditambahkan sendiri kata-katanya gitu, dikembangkan sendiri. Itu jadi banyak. Intinya perlu latihan juga ya, Mbak. Hanya dari satu kata. Iya, betul, perlu latihan. Dari menulis itu tadi sudah latihan. Gitu. Jadi kalau kita misalkan ini ya, kita misalkan punya ide tuh, entah kita sedang sedih, senang, atau lagi ketemu siapa, terus kita punya ide, tulis aja. Karena kalau kita menunda besok, kita akan lupa apa yang kita rasakan saat itu. Dan rasanya sudah beda. Iya, benar. Terus mungkin harapan Mbak Haura ke depan ini apa, Mbak, dari Mbak Haura? Dan pesan-pesan mungkin buat teman-teman di sana. Harapan dari saya sendiri adalah saya masih kurang, masih tahap awal untuk meraih cita-cita saya. Semoga ke depannya saya masih diberikan kesempatan untuk mewujudkan semua yang saya inginkan. Di sisa waktu saya ini, entah sampai kapan saya tidak tahu. Semoga saya masih bisa bermanfaat untuk orang lain, terutama saat saya menjadi bidan. Entah itu nanti berlakunya sampai kapan, saya juga tidak tahu. Semoga untuk menjadi penulis ini sampai seterusnya. Saya bisa istiqomah terus memberikan karya yang bisa memotivasi teman-teman semuanya. Bisa untuk dijadikan, bukan pedoman sih, pedoman hidup kita kan Al-Quran ya. Bisa dijadikan sharing pengalaman. Dan untuk gambaran ke depannya, kalau saya punya masalah ini, saya harus bagaimana baiknya. Seperti itu. Saya ingin memotivasi orang-orang di sekitar saya, terutama bagi pembaca buku saya. Gitu. Terus, itu sih. Minta doanya aja, semoga apa yang saya cita-citakan, apa yang saya harapkan, tersemogakan. Diberikan yang terbaik oleh Allah. Amin. Itu terus, ya, aku lihat di statusnya Mbak Haura mau ngeluarin karya baru juga ya, Mbak ya, Mbak. Project ketiga. Kalau buku yang karya sendiri, project kedua berarti. Masih loading itu, mohon doanya. Gitu. Ya, terus pesan untuk teman-teman ya. Pesan untuk teman-teman apa nih, bidan ya. Ya, saya kan bidan. Pesan untuk teman-teman bidan, teman-teman saya, entah teman-temannya Mbak Baida atau siapapun di luar sana yang sedang menempuh pelajaran atau menempuh kuliah di kebidanan, semangat benar-benar sekolah yang benar, semua sekolah yang benar, tapi kan ada yang nyeleweng kadang ya. Sekolah yang benar, jangan cuma materi aja yang dikuasai, tapi keterampilan juga. Saat kita ada di lapangan, kita harus benar-benar mencari pengalaman yang banyak. Apapun itu, tanyakan apa yang tidak kita tahu. Terus catat biar kita nggak lupa. Itu sangat penting sekali pengalaman itu. Jangan hanya dari pengalaman ya. Jangan hanya kamu melihat perasat, terus kamu nulis target. Jangan. Saran saya itu. Karena itu kita sangat butuh nanti di kehidupan nyata. Kalau kita sudah fasih dari sejak kita kuliah, kita untuk selanjutnya itu kita akan ke next level keterampilannya. Jadi jangan hanya misalkan nih ya, misal saya nggak mau menyindir siapapun, misal ada 2 orang kan biasanya kita saat kita praktek ya, yang satu periksa hamil gitu, terus kita hanya mengasisteni, terus kita nulis perasatnya, saya berharap itu jangan terjadi untuk kalian. Kita masih ada orang lain yang bisa kita periksa gitu. Entah meskipun itu gantian, tapi kalau menurut saya yang tidak saya lakukan, tidak saya tulis untuk target. Karena apa? Itu dipertanggungjawabkan untuk nanti. Tuh, semangat aja untuk semuanya. Ya, untuk mengasah keterampilannya. Ya Allah, emang ya.
perjuangan ya. Tangis banget itu ya Allah. Tangis. Beneran dah. Kalau masalah tangis menangis mah iya. sampai pernah sampai nangisnya kayak gitu tuh pernah. Aku sampai mimisan pernah loh Mbak, ya Allah. Oh iya. Itulah ya penderitaan bidan ya, enggak seperti yang masyarakat pikirkan kalau bidan itu enak kerjanya, gini aja udah dapat uang. Enggak, ternyata kita tuh prosesnya jauh lebih sakit, lebih sulit daripada yang dilihat sama orang-orang. Itu. Terus pesan kedua adalah untuk teman-teman atau adik-adik bidan yang sedang bekerja, semangat bekerjanya, pakai hati. Ikhlaskan semuanya, pasrah. Kalau misalkan ada orang yang tidak suka sama kita, jangan baper. Itu jadikan pelajaran untuk kita, jadikan introspeksi diri kita, apa yang salah dari kita, lalu perbaiki lagi. Gitu. Jangan menyalahkan orang lain saat mereka benci dengan kita, dan jangan mengajak orang lain untuk membenci apa yang kita benci. Gitu. Terus selama pandemi ini otomatis semuanya harus serba hati-hati. Jadi jaga kesehatan semuanya, jangan lupa minum vitamin, terus olahraga meskipun sedikit-sedikit, makannya jangan telat-telat. Nah, teruntuk yang tercinta semuanya, teman-teman bidan, adik-adik bidan atau kakak-kakak yang pernah sekolah atau kuliah di kebidanan dan masih belum bekerja, entah itu belum bekerja atau masih mencari pekerjaan atau memang sudah pindah haluan, tetap semangat. Jangan dengarkan omongan orang-orang tetangga, apalagi yang bilang gini, lulusan bidan, kamu nggak sekolah, kamu cuma jualan online baju. Terus kamu untuk apa? Kan banyak kan yang seperti itu ya. Lulusan bidan kamu ngapain? Sekolah bidan kalau ternyata kamu cuma kerja di bank. Lulusan bidan kamu ngapain sekolah bidan kalau kamu ternyata hanya menjadi ibu rumah tangga? Apa salahnya? Semua itu berawal dari ibu. Pendidikan pertama anak itu adalah seorang ibu. Bidan, alhamdulillah kita bisa memandikan bayi, bisa pijat bayi, ya kan? Untuk diaplikasikan kepada anak kita. Kita juga mempelajari psikologisnya seorang anak, psikologisnya seorang ibu yang sudah melahirkan. Itu bisa diaplikasikan kepada diri kita sendiri atau orang-orang di sekeliling kita. Tidak perlu kita menjadi seorang bidan yang bekerja di rumah sakit, puskesmas, atau buka praktek sendiri, itu tidak perlu. Semua pelajaran yang pernah kita pelajari itu kita aplikasikan saja kepada orang-orang yang di sekitar kita. Semangat, kalian tetap bidan. Kalian tetap bidan, kalian tetap lulusan bidan meskipun kalian bukan bidan untuk orang lain, tapi kalian bidan untuk keluarga sendiri. Mbak Baida sampai nangis. Semangat. Untuk yang masih mencari pekerjaan, ada mungkin teman-teman saya atau seangkatan saya yang usianya sudah 25-26 tahun ke atas, yang masih mencari pekerjaan, semangat. Kamu jangan putus asa. Apapun itu, berusaha, tetap yakin sama Allah. Kalau memang itu rezekinya kamu di bidan, pasti nanti akan Allah berikan apa yang kamu inginkan. Terus teruntuk yang sedang CPNS, yang sudah keterima, selamat ya, semoga amanah, semoga ilmunya berkah, nanti bisa diaplikasikan kepada orang-orang. Dan yang teruntuk CPNS gagal, masih ada hari lain, masih ada tahun lain, masih ada kebaikan yang bisa kita laksanakan selain menjadi CPNS, selain menjadi PNS. Jadi jangan patah semangat untuk itu, tetap belajar, semoga nanti CPNS ke depan bisa keterima. Jangan, kita sebagai bidan meskipun kita di kampus yang sama, dengan guru yang sama, dengan pendidikan yang sama, tapi kita itu punya jalan sendiri-sendiri. Kita tidak usah ingin menyamakan dengan orang lain. Kita punya jalannya masing-masing.
ada yang sudah menjadi kepala ruangan di rumah sakit yang bergengsi, rumah sakit internasional mungkin. Terus ada yang sudah buka praktek sendiri, sudah rame. It's okay, itu tidak masalah. Kita punya jalannya sendiri-sendiri, kita tidak usah iri dengan mereka. Berusahalah menjadi kita, menjadi bidan yang terbaik versi kita dari yang sebelumnya kita. Gitu. Jadi kalau mereka sudah mencapai mimpi mereka, mereka sudah memperoleh pekerjaan yang bagus, kita amini, alhamdulillah. Semoga nanti Allah memberikan rezeki untuk kita, diberikan amanah untuk Allah itu mempercayakan kita masih menjadi tenaga kesehatan. Semangat, semuanya semangat. Semangat ya Allah, semangat. Memang ya, kesuksesan itu nggak bisa dilihat dari kacamata manusia. Ya kan Mbak ya? Jadi cuma Allah yang bisa ngukur kesuksesan kita. Iya. Itu juga buat aku sih, nasihat buat aku. Enggak, intinya jangan pedulikan orang lain, karena kata-kata orang lain yang seperti itu hanya membuat kita semakin down, hanya membuat kita akan patah semangat. Dan banyak orang yang di sekeliling kita yang masih menyayangi kita, yang bisa kita bahagiakan dengan ilmu yang kita miliki. Tidak harus menjadi bidan yang wah, punya pekerjaan di rumah sakit yang bagus, tidak. Meskipun kita tidak bekerja, kalau kita punya ilmu, entah itu tetangga kita, saudara kita tahu, kasih tahu, edukasi mereka, itu sudah bermanfaat sekali loh. Intinya kita berusaha mengamalkan ilmu ya Mbak ya, yang sudah kita. Iya, betul. Ya Allah, Masya Allah. Terima kasih banyak petuahnya Mbak Haura. Aku jadi tersentuh banget. Sama-sama. Ada itu ya teman-teman, catat ya teman-teman. Maupun kalaupun ada bidan yang lebih sukses dari kamu harus tetap berusaha. Intinya perbaiki niat lah. Kalau sukses tapi niatmu jelek ya apa gunanya nanti ya Mbak ya, bener nggak? Betul. Kamu sukses tapi kamu melupakan temanmu yang dulu merangkak bareng karena kamu sukses, terus kamu siapa sih? Aduh, itu buang deh jauh-jauh. Ya. Kalaupun kamu punya seperti itu, semoga teman-teman saya nggak ada yang seperti itu ya. Karena kita tuh sama di mata Allah. Jabatan kita tuh hanya di dunia. Yang menilai itu semuanya tuh amalan kita, bukan karena kita seorang bidan, bukan karena kita punya rumah sakit besar, bukan karena kedudukan kita yang tinggi, bukan. Kalian kalau punya jabatan yang tinggi, terus kalian mengesampingkan teman kalian yang dulu pernah berjuang, istilahnya melecehkan, mendiskriminasi teman kalian, itu benar-benar perbuatan yang sangat tercela bagi saya. Itu teman macam apa itu? Na'udzubillah min dzalik. Semoga kalian segera sadar, itu aja. Oke, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu ya Mbak Haura. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat. Kamu juga semoga sukses, keluarganya diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, sehat selalu, dijauhkan dari mara bahaya, segera diberikan amanah untuk memiliki bayi lagi. Oh iya, ini kira-kira tayang kapan dah? Tayang kapan, Bi? Insya Allah secepatnya, insya Allah nanti kalau entah itu kapanpun, kalau misalkan ada waktu sampai ini masuk dinaikkan ke YouTube, itu saya mohon keikhlasan hatinya untuk teman-teman semua untuk mendukung saya, ngevote saya menjadi penulis solo di award-nya Ruang Karya. Itu tadi aku mau sampai lupa ya Allah. Jadi aku pernah lihat Mbak Haura terpilih dari nominasi penulis solo terbaik ya Allah. Ya, saya mohon keikhlasannya. Ya maaf, ngevote-nya itu gimana Mbak Haura? Aku kok nggak tahu ya. Nanti kan ada tanggal 20 kita baru dikasih linknya untuk vote. Jadi
masih belum diberikan. Oh, 20 Oktober ini, 20 Oktober. 20 Oktober ini sampai tanggal berapa gitu lupa saya. Oh gitu. Entah itu sampai 5 hari apa 10 hari gitu. Oh gitu. Ya insya Allah aku nanti stay tune, dilihat di Instagram, di WA, di FB juga bisa. Oke, di @Haura Zaidari. Insya Allah aku usahakan ya Bi ya. Cepatnya spesial soalnya episode ini. Mohon doanya aja. Amin Mbak ya Allah. Sehat terus ya Mbak Haura ya. Amin, kamu juga, semuanya juga ya, sehat-sehat. Maaf dan semangat. Maaf ada kilaf kata di sini Mbak Haura ya. Sama aku juga, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kalau ada yang menyinggung siapapun, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Bye.